Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Aulia Maftuhah. Beliau adalah guru fisika di SMA Negeri 1 Amuntai. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Kurang sehat Bu, karena suara saya lagi serak sebenarnya. Udah dekat sembuh ya Bu ya? Ya, amin. Ya. Jadi begini Bu ya, jadi Ya. hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi. Ya. Jadi percakapan ini dilakukan sebelum saya melakukan observasi di kelas Ibu. Ya. Adapun tujuan kita melakukan percakapan ini supaya Ibu lebih siap dan nantinya diharapkan pembelajarannya jadi akan lebih baik. Ya. Jadi kita lanjut ya. Ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan Bu. Ya. Jadi Ya. apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai? Baik Ibu, adapun tujuan pembelajaran yang nantinya yang akan saya capai itu ada 3 Ibu. Yang pertama di sini adalah peserta didik dapat menggunakan aturan angka penting dari data hasil pengukuran. Yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menentukan bentuk penulisan notasi ilmiah. Ya. Oke, dan yang ketiga, peserta didik dapat menentukan penulisan berdasarkan sistem SI dari data hasil pengukuran. Jadi seperti itu Bu, ada 3 tujuan pembelajaran. Jadi kalau boleh saya ulangi Bu ya. Iya, jadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti adalah yang pertama, peserta didik dapat menggunakan angka penting Bu ya. Iya. Ya. Kemudian yang kedua tentang bentuk penulisan notasi ilmiah. Iya, benar sekali. Kemudian yang ketiga tentang SI Bu ya, Iya. sistem internasional. Iya, benar Ya. sekali. Oke. Kita lanjut Bu ya. Iya Bu. Ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, Iya. bagaimana area pengembangan kompetensi yang ingin Ibu capai? Oh, baik Ibu. Jadi nantinya ada 2 area pengembangan kompetensi yang akan saya capai. Yang pertama itu berkaitan dengan pengembangan area pembelajaran berdiferensiasi Bu. Dan yang kedua adalah pengembangan kompetensi sosial emosional. Jadi ada 2 Bu. Jadi ada 2 area pengembangan Bu ya. Iya. Jadi yang pertama penerapan pembelajaran berdiferensiasi, Iya. Kemudian penerapan pembelajaran sosial emosional. Iya, benar Ya. sekali Bu. Jadi selanjutnya Bu ya. Iya. Bagaimana strategi atau rancangan Ibu untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional tersebut? Jadi untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu nantinya Ibu ada 3 aspek yang akan saya kembangkan. Yang pertama adalah dari segi produk, kemudian dari segi konten, dan dari segi proses. Itu untuk yang bagian diferensiasi. Nah, rencananya pada bagian konten nanti saya akan menyediakan pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran, kemudian ada praktek, ada alat-alat praktikum yang nanti saya bawa. Kemudian untuk yang segi prosesnya nanti saya akan melakukan kegiatan berdiskusi kelompok Ibu. Nah, seperti itu. Kemudian dalam diskusi kelompok itu nanti ada 3 tingkatan. Ada tingkat atas, tingkat menengah, dan tingkat bawah. Nah, untuk dari segi produknya nanti saya itu memberikan kebebasan kepada siswa memilih nanti bentuk hasil laporannya seperti apa. Boleh menggunakan video, boleh menggunakan infografis, dan lain sebagainya. Kemudian pada bagian pengembangan area sosial emosionalnya, rencananya saya nanti akan melakukan kegiatan ice breaking dulu Bu, sebelum kegiatan pembelajaran. Diharapkan nanti mereka mempunyai semangat Bu ketika mau belajar. Seperti itu Ibu. Jadi yang saya tangkap tadi Bu ya, untuk pembelajaran berdiferensiasi, Ibu akan menerapkan diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, kemudian diferensiasi produk. Yang untuk yang konten tadi itu bentuk video gitu ya, pembelajaran, ada alat praktikum. Kemudian untuk yang proses nanti ada pembagian kelompok ya, berdasarkan ada yang kemampuan, ada yang bawah, menengah dan atas. Jadi nanti prosesnya ada beda perlakuan gitu ya di kelompok ketika dia di kelompok kecil. Iya, benar sekali. Kemudian untuk yang produk ya, diferensiasi produk
Ibu memberikan kebebasan kepada murid untuk menyajikan hasil Hasil, diskusinya. iya, Mungkin benar. nanti ada yang bentuk Video, video, iya. mungkin ada yang infografis, Iya. tergantung Tergantung minat siswanya berarti iya, Bu ya. benar Ya. sekali. Kemudian untuk yang area pengembangan yang kedua yaitu yang pembelajaran sosial emosional, Ibu nanti akan melakukan ice breaking. Iya, benar sekali. Ada tambahan Bu? Udah seperti itu itu aja. rencana saya Bu nantinya. Iya. Oke. Nah, jadi dari yang Ibu ceritakan tadi, Iya. kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakannya, kemudian di kelas mana Bu? Rencananya saya akan melaksanakannya itu Selasa depan Ibu di kelas 10.3 pada jam 1.2 setelah sholat duha berjamaah dulu. Setelah sholat duha salah. Setelah sholat duha berjamaah. Iya benar. Iya, betul. Ini berarti minggu depan Bu ya, Iya. Selasa depan di kelas 10.3. setelah kita sholat duha Bu ya, Iya. sama tadarus di musalah. Iya benar sekali Ibu. Nah, berarti nanti saya akan masuk ke kelas Ibu nanti hari Selasa. Oke, siap. Dari jam pertama kelas 10.3. Nanti saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas, dan nanti setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, kita akan melakukan percakapan lagi seperti ini Bu ya. Iya, Di siap. percakapan pasca observasi. Iya, baik Bu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Ibu. Demikian percakapan pra observasi hari ini. Nanti kita ketemu lagi di percakapan pasca observasi masih bersama Ibu Aulia, dan nanti juga akan ditemani oleh pengajar praktik Bapak Abdul Rahman. Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pagi ini? Sehat? Sehat. Ya, alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, sebelumnya Ibu hendak absen dulu. Aditya Warman hadir? Hadir. Oke. Akbar Hafizi hadir? Oke. Nada Kamila? Hadir. Jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, Ibu pengennya ice breaking dulu biar kalian lebih semangat belajarnya. Nah, sekarang Ibu putarkan lagu ice breaking-nya ya. Semuanya. Kita pelajar Pancasila, kita berbangsa Pancasila. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan. Nah, tadi Bu Harfian sudah ice breaking. Sekarang Ibu sebelum melanjutkan materi, Ibu pengen menjelaskan dulu tujuan pembelajaran yang kita pengen capai hari ini. Ada 3 tujuan pembelajaran yang Ibu kita capai pada hari ini. Yang pertama adalah peserta didik atau kalian nantinya dapat menggunakan aturan angka penting dalam hasil pengukuran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah peserta didik atau adik kalian menemukan bentuk penulisan notasi ilmiah. Dan yang terakhir yang ingin dicapai pada kegiatan hari ini adalah kalian bisa menentukan bentuk penulisan awalan SI atau sistem internasional dari data hasil suatu pengukuran. Nah, oke. Sebelumnya minggu kemarin Ibu sudah mengajari kalian materi tentang apa? Angka penting. Siapa yang masih ingat angka penting itu apa? Ada yang mau menjelaskan atau mau menjelaskan sedikit pengertian angka penting? Silakan angkat tangan. Angka penting adalah Nindi bisa? Naura bisa? Oke, silakan Naura. Angka penting itu apa, Nak? Angka penting merupakan
semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri atas angka pasti dan satu angka di bagian akhir yang dinamakan dengan angka taksiran. Oke, ada lagi yang pengen menjelaskan? Satu orang lagi, angka penting silakan. Angka penting tadi katanya si Naura adalah angka hasil pengukuran. Oke, ada lagi yang pengen menjelaskan? Tidak ada. Oke, jadi benar ya apa yang dikatakan oleh Naura bahwa yang namanya angka penting itu adalah angka hasil pengukuran kita. Jadi ketika kita memperoleh hasil pengukuran, maka itu dapat dikatakan angka penting. Nah, oke. Untuk pembelajaran hari ini seperti biasa, Ibu pengen kalian mengerjakan sebuah LKPD. Jadi dalam LKPD nanti ada petunjuk dalam penggunaan LKPD. Nah, sekarang silakan seperti biasa bentuk kelompok masing-masing. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Coba silakan kalian buat kelompoknya dulu. Ayo, balik aja ke sini. Oke, sekarang sudah ada kelompok kan? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, sekarang per kelompok seperti biasa Ibu bagikan LKPD-nya. Nih, 1 sana, ini 2, ini kelompok 3, kemudian ini kelompok 4. Nah, dalam LKPD itu coba kalian perhatikan dulu LKPD masing-masing per kelompok. Di sana ada nama kelompok, silakan kalian tuliskan. Kemudian di sana juga ada petunjuk cara penggunaan LKPD. Tapi sebelum kalian menjawab, Ibu pengen memberikan sedikit materi dulu. Di sini ada bentuk PPT, kemudian ada bentuk YouTube. Jadi terserah kalian bagaimana menanggapi dari materinya. Apakah pengen lebih memilih yang YouTube atau PPT, terserah. Ibu tampilkan dulu yang bagian YouTube-nya. Ini adalah angka pasti yang terbaca oleh skala alat ukur. Sedangkan Bisa kalian perhatikan dari video ini bagaimana dia menjelaskan penggunaan menggunakan garis. terbaca oleh skala alat ukur. Hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti ditambah angka taksiran sebesar 4,25 cm adalah angka penting. Kita juga bisa menentukan jumlah angka pentingnya. Nah, pada contoh ini jumlah angka pentingnya adalah 3 ya teman-teman. Untuk menentukan jumlah angka penting, kita gunakan aturan-aturan berikut. Oke, bagaimana? Sudah selesai? LKPD-nya? Sudah. Sudah siap presentasi? Sudah. Oke, siapa yang mau presentasi? Oke, Nada. Siapa lagi yang mau? Oh, sama Nova. Oke, sekarang Nada mau presentasi di kelompoknya atau maju ke depan? Di kelompoknya aja, Bu. Oke, silakan Nada. Nah, jadi hasil kerja kelompok kami yaitu yang beranggotakan Nada Kamila, Putri Amelia, Rena, dan Dian Ayu, yaitu untuk yang di dalam tabel alat ukur Mistar nomor 1, angka yang terbaca jelas di skala adalah 5 cm, angka perkiraan melebihi skala 0,6 cm, hasil pengukuran C sama dengan A plus B sama dengan 5,6 cm. Untuk yang nomor 2, Mistar milimeter, angka yang terbaca jelas di skala 55 mm, angka perkiraan melebihi skala 3 mm, hasil pengukuran C sama dengan A plus B 38 mm. Oke, terima kasih untuk kelompok Nova. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Tadi kan si Nada presentasinya menjelaskan langsung. Kemudian Nova presentasinya mau di kelompok atau di depan? Depan aja. Oke, silakan Nova. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin presentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana anggotanya ada saya Muhammad Nova dan Muhammad Ria, Muhammad BK. India Dita Sabella. Nah, jadi dapat kita lihat dari hasil pengukuran, jelaskan apa yang dimaksud dengan angka penting. Jadi, angka penting adalah angka hasil pengukuran. 2. Bagaimana hubungan antara banyak angka penting dengan alat ukur yang digunakan.
Semakin banyak angka penting yang dihasilkan, maka semakin teliti alat ukur yang digunakan. 3. Perhatikan pernyataan berikut. Potongan kayu yang bisa dikumpulkan Andi adalah 6 batang. Apakah angka 6 termasuk angka penting? Jika ya, mengapa? Angka 6 bukan termasuk angka penting, karena didapat bukan dari hasil pengukuran, tapi dari proses hasil membilang. Nah, berarti sekarang sudah berada di akhir pelajaran. Seperti biasa, Ibu ingin merangkum lagi materi kita tentang angka penting. Siapa yang pengen menyimpulkan materi kita hari ini, angka penting? Silakan angkat tangan. Ya, silakan ya. Untuk angka penting merupakan hasil pengukuran. Ya, apalagi syarat angka penting mungkin? Syarat angka penting itu harus memiliki jelas banyak bilangan dalam jumlah angka penting, paling sedikit yang digunakan dalam perkalian atau pembagian tersebut. Oke, terima kasih untuk Dian. Kita berikan applause dulu untuk Dian. Jadi, Ibu sekali lagi menjelaskan bahwa materi hari ini kita mempelajari tentang angka penting, kemudian aturan angka penting. Nah, Ibu di sini pengen melakukan kegiatan refleksi. Jadi nanti Ibu bagikan link Padlet-nya ke grup kelas. Silakan kalian isi bagaimana pengalaman belajar kalian yang diperoleh hari ini. Oke, untuk materi minggu depan kita akan membahas mengenai notasi ilmiah. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Salah hilaf Ibu mohon maaf. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ibu Aulia. Sekarang kita berada di percakapan pasca observasi bersama Bapak Abdurrahman. Ya. Jadi di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Aulia terkait dengan observasi pembelajaran yang kelas Ibu yang sudah saya lihat tadi. Ya, baik Bu. Untuk pertanyaan pertama gitu Bu ya, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan kegiatan observasi pembelajaran tadi? Begini ya Bu ya, pada saat awal diobservasi perasaan saya itu awalnya merasa sedikit tegang Bu. Bukan sedikit sih, bahkan banyak tegangnya waktu itu. Tapi seiring berjalannya waktu, perasaan itu sudah mulai bisa saya kendalikan. Saya sudah merasa nyaman, merasa santai meskipun ada ibu di belakang melihat saya mengajar. Mungkin itu saja Bu. Jadi alhamdulillah berarti tadi berjalan dengan baik itu Iya, ya. alhamdulillah. Kemudian bisa diceritakan kembali Bu tentang alia pengembangan kompetensi apa yang Ibu lakukan, kemudian langkah-langkah apa saja yang Ibu lakukan di dalam kelas tadi. Jadi area pengembangan kompetensi yang sudah saya lakukan itu saya melakukan pengembangan kompetensi pembelajaran berdiferensiasi dan pengembangan kompetensi sosial emosional. Pada saat pembelajaran berdiferensiasi, saya mengembangkan dari segi konten, dari segi produk, dari segi proses seperti itu Bu. Jadi pada segi konten yang saya kembangkan itu saya berupa menyediakan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran PPT itu yang kemarin yang tadi maksud saya. Kemudian saya menyediakan video pembelajaran dari YouTube. Kemudian dari segi proses saya sudah melakukan pembagian kelompok berdasarkan pengetahuan awal peserta didik saya, yaitu ada kelompok atas, tengah, sama bawah. Kemudian mereka juga melakukan diskusi kelompok pada kegiatan diferensiasi proses. Kemudian yang terakhir adalah pada segi produk. Jadi pada segi produk itu saya memberikan kebebasan kepada mereka. Hasil dari diskusi itu mereka pengennya membuat laporan kegiatan belajarnya seperti apa. Karena kemarin saya itu praktikum, jadi produknya saya serahkan ke mereka apakah mereka pengen membuat laporannya berupa video atau presentasi biasa atau cuman berupa infografis seperti itu Bu. Kemudian untuk yang area pengembangan sosial emosional, kemarin itu saya melakukan ice breaking yang pertama. Kemudian saya sudah melakukan kegiatan berdoa sebelum belajar. Mungkin itu saja Bu, area pengembangan kompetensi yang
sudah saya lakukan. Baik, jadi saya ulangi sedikit Bu ya. Iya. Jadi area pengembangan kompetensi yang Ibu lakukan itu adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi Iya. dan pembelajaran sosial emosional. Iya. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasinya Ibu melakukan diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, juga diferensiasi produk. Kemudian untuk yang pembelajaran sosial emosional itu Ibu melakukan apa tadi ice breaking, kemudian berdoa, Ya, juga ada diskusi kelompok. Ya, benar sekali. ada diskusi kelompok. Kemudian selanjutnya Bu ya, Iya. tadi selanjutnya menurut Ibu sejauh mana keberhasilan dari area pengembangan yang telah Ibu lakukan tadi? Menurut saya secara keseluruhan mungkin sudah berjalan cukup baik, meskipun ada beberapa yang perlu diperbaiki Bu, seperti itu. Ya, artinya Ibu sudah melakukan tadi dengan baik, sudah berjalan sesuai dengan rencana, meskipun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Iya Bu. Nah, sekarang menurut Ibu apa saja kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran tadi? Dari yang sudah saya jalankan barusan tadi, menurut saya yang tantangan yang masih ada itu adalah pada saat saya melakukan ice breaking Bu. Jadi pada saat saya melakukan ice breaking itu masih ada beberapa siswa ternyata yang kurang semangat mengikuti kegiatan ice breaking. Kemudian dari yang kegiatan diskusi kelompok masih ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam diskusi kelompok. Itu Bu. Jadi dari yang Ibu lakukan tadi di ice breaking kayaknya anak masih kurang semangat ya, gitu ya. Kemudian di diskusi kelompok juga siswa masih ada yang kurang aktif. Iya. Nah, kira-kira untuk selanjutnya nih, apa rencana Ibu untuk memperbaiki yang kekurangan-kekurangan tadi? Jadi untuk kedepannya rencana saya itu untuk memperbaiki yang permasalahan tadi adalah saya akan mencoba membuat ice breaking yang lebih menarik lagi biar mereka semangat pada saat awal pembelajaran, mungkin dengan lagu yang lebih heboh mungkin, atau dengan gerakan-gerakan yang bisa membuat atau memotivasi belajar mereka. Kemudian untuk yang diskusi kelompok mungkin saya akan lebih intens lagi mengkoordinir mengkoordinir kegiatan diskusi kelompok mereka agar semua siswa pada saat diskusi kelompok lebih aktif lagi. Jadi rencana Ibu tadi mungkin akan melakukan ice breaking yang berbeda dari yang tadi ya Bu. Mungkin yang lagunya lebih hot ya, sehingga anak ini lebih semangat, lebih senang. Iya, benar sekali. Kemudian untuk yang mengatasi siswa yang kurang aktif tadi, Ibu lebih intens lagi mungkin ya mendampingi di kelompok supaya mereka bisa terlibat aktif dalam belajar dalam diskusi kelompok tadi. Nah, jadi kapan nih Ibu akan melakukan rencana-rencana ini? Karena sekarang ini kan mendekati bulan Ramadan Ibu, jadi sepertinya tidak mungkin saya melakukan perbaikan dalam waktu yang secepat mungkin. Mungkin saya akan melakukan perbaikan setelah Hari Raya Idul Fitri mungkin Bu. Di sana waktunya lebih panjang dan ada persiapan yang lebih panjang sehingga saya bisa melaksanakan perbaikan selanjutnya. Berarti kalau akhir Idul Fitri mungkin akhir April Bu ya? Iya, mungkin sekitar akhir April, mungkin sampai sekitar tanggal 23 April kayaknya Bu. Akhir April. Iya, seperti itu. Ya, baik Bu. Semoga apa yang rencana kami bisa terrealisasi dan hasilnya bisa sesuai harapan. Iya, amin. Jadi untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Abdul Rahman sebagai pengajar praktek untuk menyampaikan umpan balik nih dari percakapan pasca observasi. Kepada Bapak kami persilahkan. Jadi coachingnya sudah sangat bagus. Ada 8 item yang dikomentari yang sudah bagusnya dulu. Yang pertama itu itemnya ini ya, 1 tujuan, yang kedua tidak menggurui, yang ketiga percakapan dua arah, yang keempat dia mendengarkan dan mengulang atau merangkum, yang kelima pertanyaan yang bersifat menggali, yang keenam percakapan yang menghasilkan tidak lanjut konkret, yang ketujuh tidak lanjut konkret itu berasal dari sejawat, dan yang ke-8 kesimpulan. Nah, kalau yang sudah bagusnya yang tolong dipertahankan itu 2 sampai 7 mantap.
Jadi tidak menggurui, tidak memberikan saran karena kita coaching ya. Kalau bukan coaching kan boleh memberikan saran, tapi kalau coaching itu kan bahasa itu haram. Atau berbagi pengalaman sudah tidak ada dari pian. Mantap. Dua arahnya sudah kelihatan banget. Pian mengulang kelihatan banget. Menggalinya oke. Tindak lanjut konkretnya dari Ibu Aulia. Pian menanyakan tindak lanjutnya kapan dari Ibu Aulia. Nah, yang mungkin lebih ditekankan lagi di awal sama di akhir. Oh, awal akhir. Oke. Jadi tadi tujuan pian coaching ini tolong lebih ditekankan lagi. Penekanannya Kak lah. Nah, sama terakhir kesimpulan pian berpandir Oh iya. dari awal sampai habis itu aja. Oke. Ya sisanya Awal dan akhir. bisa jadi coach dan nanti.